Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tetap bersemangat teman-teman semua. Oke, kita hari ini akan membahas keterkaitan apa dan bagaimana input ya, terhadap aplikasi EHDW, Human Development Worker, atau aplikasi untuk KPM. Kalau kita lihat profilnya KSPM, nggak ada profil karena dia tidak ada, ya kan? Kalau ada pasti akan ada profil. Kalau nggak ada ya sudah nggak ada. Oke. Kita sekarang ke PAUD. Nah, misalkan gini ya, sebelumnya ini. Oh ya sudah. Kita sekarang ke posyandu. Mohon maaf. Apakah memiliki posyandu? Iya. Oke. Kita tambahkan tambah posyandu. Nama posyandu Melati. Ya. Apakah sudah memiliki bangunan tersendiri permanen? Baik bangunan itu di sebelahnya kantor desa atau mungkin di tanah kas dusun, ya, tanah dusun. Misalkan tidak, posyandu belum memiliki sendiri. Oke. Lokasinya di mana lokasinya? Ini lokasi bisa dikatakan harus tetap diisi walaupun itu lokasinya sementara. Maksudnya sementara itu ya sementara di sebelahnya Pak ikut dengan Pak Kadus. Nanti kalau Pak Kadusnya nggak jadi, besok lagi ganti ya ikut ke tempatnya Pak Kadus yang baru misalkan. Nggak masalah ya. Ini kan nanti bisa diedit. Anggap aja di sini ya lokasi posyandu. Ternyata lokasi posyandu itu ada di sini. Nah, udah titik aja, sama seperti tadi prosesnya ya. Sebelum-sebelumnya. Kemudian berikutnya, apa jenis level posyandu? Nah, dipilih ya. Kalau tidak tahu, karena nanti juga bisa diedit, tidak masalah, tidak tahu aja dulu ya. Kemudian pemeriksaan kehamilan apakah ada? Ada. Pemberian takbet penambah darah ada. Nah, pemeriksaan nifas untuk posyandu biasanya ya rata-rata itu kalau kita lihat di lapangan itu tidak ada ya. Maksudnya tidak ada itu ada tetapi ada tetapi jarang ya. Tetapi kalau terkait pemeriksaan itu berarti memang ada gitu ya. Ya, artinya ada fasilitasnya itu difasilitasi, tetapi perkara yang datang atau tidak ada ya berarti ya tidak masalah. Kalau memang pemeriksaan ada tetapi tidak ada ya nggak masalah, tetap aja dikasih pemeriksaan ada tetapi tidak ada itu ya, tidak ada yang memeriksakan istilahnya. Tapi ini kita lewati saja dulu pemeriksaan nifas ini nanti. Misalkan tidak ada karena tidak ada yang memeriksakan di posyandu ya. Karena pemeriksaan nifas ini biasanya mohon maaf itu ibu-ibu yang setelah hamil itu setelah melahirkan itu lebih memilih ke di atasnya, mungkin ke puskesmas atau ke bidan desa, bukan ke posyandu ya. Imunisasi ada, berat badan ada, pengukuran kelas gizi ada enggak? Oh, enggak ada orangnya ya, kelas gizi enggak ada. Oke. Kelas pengasuhan, parenting, oh belum ada Pak, konseling gizi ada ini. Ini kan meja ya, di meja posyandu. Kelas ibu hamil belum di posyandu, adanya di mungkin di poskesdes misalkan. Kelas balita belum juga. Pemberian kapsul ada, pemberian vitamin ada ya. Jadi kelas-kelas ini belum tentu ada karena bisa jadi posyandu tadi karena tidak punya kan tadi tambahnya, jangan sampai ya ini ya dilihat ya korelasinya ya, tidak atau belum, posyandu belum memiliki bangunan tersendiri permanen. Kita klik ya, pemeriksaan ini ada, anggap aja ini ada, penimbangan ada, pengukuran tinggi badan ada. Lah kelas ini belum mesti punya ya, belum mesti punya, bisa jadi dia punya tapi juga belum mesti punya karena tidak punya bangunan tersendiri, masih ikut sama bangunan kader posyandu. Biasanya kan putar-putar itu. Kalau kelas gizi ada ya ada, silakan. Pengasuhan isi sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh posyandu itu tersendiri ya. Berikutnya bidang level dibutuhkan. Oh, bidang level ini dibutuhkan ya. Oh, ini berarti anggap aja tidak tahu misalkan. Berikutnya. Nah, yang dilayani oleh posyandu itu mana? Oh, ya. Posyandu itu melayani, ini kan dusun ya.
Posyandu itu kan biasanya ada di satu dusun, ya kan? Ya kan? Dusun itu luas. Kalau posyandu melayani 2 dusun dengan kategori mungkin di tengah-tengah itu ya tidak mungkin. Ada tetap kemungkinan posyandu melayani 2 dusun, ya mohon maaf. Posyandu itu melayani 2 dusun jika dalam tanda kutip, diingat-ingat, posyandu itu adanya di perbatasan dusun. Misalkan dusun A dan dusun B itu letaknya berdekatan. Lah posyandunya di antaranya berdekatan. Misalkan di dusun A. Bisa jadi karena untuk dusun B untuk yang berbatasan dengan dusun A tadi akses ke posyandunya agak jauh, dia bisa jadi ada di posyandu yang lain gitu ya. Karena ini kita membuat hanya satu posyandu, anggap aja kita pilih ke posyandu ini. Jadi tidak menutup kemungkinan ada dua dusun yang dilayani oleh posyandu berdasarkan letak geografis posyandu itu sendiri. Oke, berikutnya berapa jumlah kader yang dimiliki oleh posyandu? Nah, ini kenapa tadi tidak tahu, karena mungkin oh ya Pak, ini posyandunya ini masih 5 atau masih 3 atau masih 2 dan tidak tahu indikator-indikator terkait level posyandu. Oke, tidak masalah, kita isi aja, kita isi 5 ya, maksimal 5. Ada yang 6 ya, ada yang 6 mungkin. Kalau di daerah ada 6, mungkin ada kebijakan dari pemerintah daerahnya sendiri. Kemudian berapa jumlah sasaran posyandu untuk 0 sampai 2 tahun untuk Baduta. Untuk Baduta 20 misalkan. Untuk jumlah anak usia sampai 25, 26, 28 ya. 2 sampai 6 untuk jumlah ibu hamil 15. Perlu diketahui dari jumlah sasaran inilah nanti yang perlu difahami keterkaitan dengan PMT ya. Karena kita ngomong langsung aja di sini. Nah, analisa PMT nanti keterkaitan kebutuhan PMT keterkaitan dengan jumlah sasaran ini. Karena PMT itu jangan sampai disamaratakan, pokoknya PMT kasih susu saja. Tidak tahunya pemberlakuan untuk anak usia 0 sampai 2 tahun, untuk anak usia 2 sampai 6 tahun dan untuk ibu hamil itu PMT-nya berbeda-beda. Bagaimana cara menentukannya? Koordinasi dengan bidan desa yang menangani di posyandu tersebut, tanyakan kebutuhan untuk anak Baduta 0 sampai 2 tahun apa, 2 sampai 6 tahun apa, dan untuk bumil itu apa, sehingga akan teridentifikasi dengan baik ya. Jadi sehingga ada PMT itu akan lebih pas dan tepat sasaran dan lebih bermanfaat nanti tentunya. Oke, kita berikutnya. Apakah ada tersedia prasarana posyandu itu ada tersedia? Ada timbangan bayi, ada timbangan injak, alat ukur ini, tumbuh kembang mikrotois, ada dajin ya. Oke, semua ada misalkan. Tidak masalah. Oke, selesai. Kita lihat profil posyandu yang setelah kita isi. Ternyata di posyandu itu tidak melayani pemeriksaan nifas karena memang tidak ada yang itu. Kemudian belum ada kelas ibu hamil, belum ada kelas balita. Kenapa ini? Nah, ini jadi evaluasi ini nantinya. Artinya setelah kita melihat dari ini, ya ini terus teman-teman KPM itu terus akan mengidentifikasi bagaimana perkembangan kader posyandu, pengembangan posyandu. Ternyata memang bangunannya bukan milik sendiri, jadi tidak ada tempat untuk membuat kelas ibu hamil maupun kelas balita. Itu nanti fungsinya ya. Nanti kita bahas tersendirilah itu. Oke. Kalau itu sudah, posyandu sudah, ya coba kita lihat dulu, kita koreksi. Dusun sudah, kita buat 1. Masyarakat sehat sudah kita buat 2. Posyandu sudah kita buat ya. Air bersih sudah kita buat walaupun tidak ya. Walaupun tidak kita centang, ini kita sudah buat karena sudah ada. Kemudian, oh ya posyandu sudah ya. Kemudian PAUD juga sudah. Nah, jika semua sudah, maka penerimaan manfaat akan visible
true ya, mohon maaf, visible true bisa diakses.